Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah memutuskan melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi itu menyangkut reputasi pemerintah dalam memberi peluang investasi, dan pemerintah juga akan konsisten dengan aturan yang melandasi proyek reklamasi, yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Sementara wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada Gubernur DKI Jakarta. Luhut menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan di kementeriannya dalam sebulan terakhir, proyek reklamasi itu tidak bermasalah. Selain itu, tak ada dampak membahayakan baik dari aspek hukum maupun lingkungan. Luhut yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menambahkan, jika nantinya diperlukan sejumlah penyesuaian, kementerian terkait siap memprosesnya. Ia juga menegaskan bahwa proyek reklamasi dilakukan dengan menggunakan rekayasa teknik yang telah disetujui PT PLN serta Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Sudah sampai pada kesimpulan sementara, tidak ada alasan kami untuk tidak meneruskan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Karena semua tadi aspek sudah kita dengarin, dari mulai lingkungan hidup, PLN, kemudian BPPT, kemudian perikanan, KKP, kemudian dari perhubungan, BPPT sudah tadi, kemudian dari DKI, dan dari aspek hukum. Jadi 7 yang tadi elemen tadi itu sudah memberikan masing-masing pandangannya. Nah, tinggal kami malam ini dan besok akan membuat press release yang lengkap terhadap semua itu, alasan-alasan hukumnya, alasan-alasan lingkungan hidup, alasan-alasan teknis mengenai listrik yang di Pulau G, alasan-alasan soal nelayan. Nelayan menjadi prioritas, saya ulangi ya, perintah Presiden nelayan menjadi prioritas. Oleh karena itu 12.000 nelayan yang ada di sana itu harus mendapat prioritas supaya mereka itu diberikan lebih baik daripada apa yang mereka dapat sekarang. Sebelumnya, pada pertengahan 2016, Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman membatalkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta karena dinilai melanggar aturan dan membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas, dan proyek vital. Pulau itu juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal nelayan yang seharusnya bisa dengan mudah berlabuh di Muara Angke. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Reklamasi Jakarta dilanjutkan, itulah tema dialog kita hari ini, dan untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 pengamat tata kota Bapak Yayat Supriyatna. Selamat pagi Pak Yayat. Selamat pagi. Pak Yayat, reklamasi Jakarta telah diputuskan oleh pemerintah pusat untuk dilanjutkan. Tanggapannya? Ini sepertinya konflik tiada akhir. Sejak ide ini digagas, itu memang ada persoalan mendasar. Pertama, tujuan reklamasi itu sebetulnya untuk apa? Untuk mengantisipasi dinamika investasi atau memang menghadapi sebuah problematika dikaitkan dengan masalah lingkungan di Pantai Utara Jakarta. Nah, waktu ini digagas, ini juga belum menyelesaikan masalah karena ada hal-hal secara prinsip belum bisa mentuntaskan, ada keterkaitan dengan wilayah darat. Jadi ketika pulau dibangun, itu punya hubungan dengan wilayah daratannya. Nah, yang menjadi masalah pada saat ide ini dimunculkan adalah aturan hukum belum ada, pedoman petunjuk yang mengatur bagaimana membangun reklamasi itu belum sempurna. Jadi ketika dia digagas muncul, orang yang sudah mendapatkan izin itu pasti akan menanti kapan ini akan dibangun. Sementara bagi aspek kajian lingkungan yang semakin lama semakin terdegradasi, maka ini memerlukan suatu penanggapan apakah pembangunan di sana akan menambah lingkungan lebih baik atau membuat lingkungan bertambah buruk. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan pemerintah lewat Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ini semua kemudian sudah digali baik dari aspek lingkungan, aspek hukum segala macam, ini sudah ada memang ahlinya, pakarnya sudah diajak berbicara, dan ini tidak ada masalah seperti sebetulnya itu. Yang sebelum pernyataan ini dijawab oleh Pak Luhut, seharusnya ada jawaban dulu. Pertama, terkait keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mengeluarkan keputusan untuk merekomendasikan penghentian pembangunan Pulau G. Dan ini juga sudah dijawab sebetulnya oleh Pak Luhut bahwa katanya keputusan PTU ini belum inkrah nih, belum Pak. inkrah, silahkan pemerintah melakukan banding, PK, peninjauan kembali.
Jadi dalam proses pengadilan sebelum ada keputusan ingkrah, jangan abaikan. Nanti kan orang akan melihat, loh pemerintah sendiri ingkar janji. Pemerintah sendiri tidak melihat pegangan keadilan dalam konteks ketika masyarakat mencari keadilan, maka dia harus datang kepada lembaga yang bisa menjawab persoalan itu, yaitu pengadilan. Nah, ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa ada yang salah dalam aturan kebijakan yang dibuat pemerintah, harusnya pemerintah wisdom dong ya, mengambil sikap. Apa yang harus diputuskan terkait keputusan itu, ya satu. Yang kedua, ini kan membenturkan secara aspek kebijakan dengan keputusan yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh menteri dari lembaga yang sama, cuma menterinya berbeda. Di sini kan sudah dikaji oleh tim terpadu, ada dari Kementerian Kelautan, ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Apa bedanya tim ahli yang dulu dengan tim ahli yang sekarang? Sekarang jawaban yang dikeluarkan itu lebih banyak pada pertimbangan teknis, bahwa persoalan kabel, persoalan arus pelayaran itu bisa dijawab dengan rekayasa teknis, tetapi persoalan hukum kan tidak dijawab, persoalan lingkungan juga dijawab. Yang muncul misalnya nelayan akan diperhatikan. Ingat loh, pulau reklamasi ini pulau dibangun oleh swasta. Profitabilitas, keuntungan akan menjadi pertimbangan dibandingkan persoalan sosialnya. Dari Gubernur DKI Jakarta sendiri mengatakan sudah akan membangun rusun nantinya yang bisa menampung ribuan nelayan. Ini agak sedikit memang polemik yang menarik. Karena apa? Dulu pemerintah punya konsep namanya kebijakan undang-undang perumahan mengatakan konsep 1-2-3, dulu 1-3-6, menggabungkan rumah mewah, rumah sederhana sama rumah ini. Ternyata pengembang banyak yang tidak tertarik dengan itu, karena bagaimana menggabungkan, menurut mereka itu bahwa mimpinya aja udah beda tentang sebuah kehidupan komunitas. Nah, di sini bagaimana konsep memadukan secara sosial antara nelayan-nelayan dengan kultur, dengan perilaku, dengan struktur ekonomi yang berbeda, dengan kehidupan di pulau itu. Ingat, walaupun pemerintah DKI mendapat 5% areal dari total wilayah pulau yang dikembangkan, itu kan persoalannya mensinergikan secara aspek sosial lingkungannya. Nah, yang kedua, ada kan kajian yang sudah dikeluarkan oleh tim dari ITB, Pak Muslim itu pernah mengatakan bahwa kelemahan terbesar dari kajian terkait dengan pulau-pulau reklamasi ini, kajian AMDAL-nya per pulau. Misal per pulau G. Kenapa G jadi masalah? Harusnya itu mengkaji secara keseluruhan. Jadi persoalannya, pulau G tidak berdiri sendiri, tapi juga bergabung dengan pulau A, B, C, D-nya. Dalam konteks ekosistemnya. Yang menjadi persoalan mungkin satu, pulau G sudah hampir selesai pembangunannya. Ini kalau misalnya kita lihat, yang memang tadi menjadi masalah adalah lingkungan sendiri, belum kemudian dikaji secara komprehensif seperti itu ya Pak Yayat. Tapi kalau kita lihat kemudian tujuan dari pembangunan ataupun reklamasi ini adalah misalnya penguatan ekonomi. Menurut Anda apakah penguatan ekonomi siapa yang kemudian sedang dikuatkan? Pemilik modal atau masyarakat kecil menurut Anda? Dari awal sejak ide ini muncul, sebetulnya kan terkait dengan kebijakan secara makro di sektor ekonomi, yaitu ada kemudahan dalam pembangunan di sektor perbankan. Ketika akumulasi modal makin besar, maka investasi akan bergerak kepada mesin ekonominya mana yang bisa cepat memutar modal itu. Satu-satunya adalah properti. Ini sekali lagi saya mengatakan, reklamasi lebih banyak aura propertinya dibandingkan pada aspek lingkungan dan penataan masyarakatnya. Karena apa? Karena berbicara ruang yang dikomoditaskan. Jadi kita bayangkan ketika pulau itu dapat izin HPL dari negara loh yang menyerahkan kepada investasi untuk dikembangkan, untuk mendapatkan akumulasi modal di dalamnya. Yang dilihat oleh masyarakat itu adalah bagaimana dengan ruang keadilan bagi mereka yang belum mendapatkan apa-apa. Kehidupannya ada di situ seperti nelayan. Sekarang kan nelayan belum mendapatkan jawaban. Misalnya satu, sedimentasi membuat kapal mereka tidak masuk sehingga mereka tidak bisa mendapatkan lapangan usaha, jalur investasi baru untuk kehidupan mereka misalnya. Oke Pak Yayat, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan dengarkan dulu pendapat dari penelpon. Ada Ibu Wayan. Ibu Wayan dari Jakarta Timur. Selamat pagi Bu Wayan. Pagi juga. Silakan Bu, tanggapannya mengenai keputusan pemerintah untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Pagi. Pagi Bu. Iya, saya hanya ingin diri masukan aja ya. Iya. Karena saya sudah sering pergi ke kota-kota luar, ke negara-negara luar gitu. Seharusnya ini hanya simpel aja, mestinya dijelaskan kepada masyarakat bahwa reklamasi ini diperlukan untuk menghambat jalurnya 5 tahun mendatang yang akan
makin melebar begitu. Laut ini kalau makin melebar, jadi daratannya dimakan sama laut. Nah, kalau itu terjadi, Jakarta itu ambles, gitu. Kasih tahu yang itu aja supaya masyarakat ngerti. Jangan bicara-bicara yang undang-undang. Oke, baik gitu. Bu Wayan. Kalau undang-undang orang hanya bicaranya soal undang-undang, nggak dikasih, mesti dikasih tahu apa sebabnya, gitu. Ya, baik. Bu Wayan, terima kasih atas partisipasinya dalam dialog Jurnal Pagi kali ini. Ini merupakan pendapat dari masyarakat mengenai sebetulnya memang ini pemerintah seharusnya menjelaskan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin apa sebetulnya benefit, manfaat, dan juga mungkin bagaimana progresnya. Pertama begini, yang harus kita lihat, misalnya tekan ada giant seawall ya untuk proyek untuk pembangunan tanggul di Leit. Ini antisipasi untuk persoalan penurunan muka tanah di Jakarta. Penyebab pertama kita menjadi ibaratnya dalam konteks bunuh diri ekologis, yaitu eksploitasi sumber daya air, khususnya air tanah. Karena apa? Jakarta itu daya tampung dan daya dukungnya sudah terlampaui. Jadi sudah begitu padat, investasi terus-terusan di sini, airnya nggak ada dalam konteks supply yang mendukung, akhirnya semua orang mengambil air tanah. Sementara air permukaannya itu sudah kena bakteri E. coli. Nah, jadi otomatis eksploitasi secara besar-besaran yang kita lakukan secara bersama-sama itu menyebabkan land subsidence. Inilah ancaman penyebabnya kemungkinan lautnya semakin lama semakin lebih tinggi. Ada pemikiran untuk membuat tanggul. Tapi tanggul sebetulnya dengan pulau itu relasinya tidak begitu kuat dalam konteks apa yang hubungkan. Cuma dalam konteks pengamanan Jakartanya. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan kita adalah selama tidak ada pembenahan di daratnya, tanggul itu tidak akan efektif. Karena apa? Satu, limbahnya terlalu besar. Jutaan orang itu akan membuang limbah melalui sungai-sungai dan semua terakumulasi di tanggul tersebut. Konsep penjernihan pengelolaan itu juga harus dijawab oleh pemerintah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan.